aku udah langsung gini, wah tak ambil semua aja Tuhan, nggak ada yang mau gitu. Di hatiku sebenarnya tadi gitu. Kalau di tempat lain, terus Tuhan ngajari gini, kasihan mereka lah, masa nggak dapat apa-apa udah di sini. Oh iya, terus gimana? Ajari caranya gitu. Jadi awal tahun ini Tuhan ngomong buat kita, Tuhan mau memberi ya. Tapi kalau kita tidak mengingini, gitu, meskipun Tuhan mau memberi itu nggak bisa, gitu loh. Gitu. Kalau kayak misalnya makanan, ya, disediakan semua menu di meja lengkap, mulai dari sayur, daging, buah, segala macam jenis masakan. Tapi kamu nggak lapar, ya kamu nggak akan makan itu. Kamu cuma cicip-cicip dengan seperti itu. Kamu boleh makan sepuasnya, tapi kamu juga nggak ngambil, gitu loh. Jadi ekspektasi, kerinduan, kelaparan itu sesuatu yang dibangun, bukan muncul otomatis dan itu terus-menerus. Karena kita nggak tahu kapan waktunya Tuhan mencurahkan sesuatu, memberikan sesuatu. Nah waktu tiba-tiba itu diturunkan dan kamu dalam keadaan yang tidak lapar dan haus, ya kamu nggak dapat apa-apa. Kamu dalam hati yang tidak menginginkan, kamu nggak nyaut. Tiba-tiba dia bicara di tengah malam, gitu ya, set gitu, rohmu tidak terlatih. Ya kamu gak akan nyaut gitu loh. Ngapa sih gangguan nih malam-malam kok dibangun-bangunin terus. Ya itu disuruh berdoa. Pasti dia mau ngomong sesuatu, mau ngasih sesuatu. Tapi waktu kamu tidak terlatih. Waktu itu datang pun kamu gak akan merespon gitu loh. Dia datangnya itu misalnya gak ngasih minggu depan ya. Kamu latihan dari sini dulu kamu puasa. Jadi waktu nanti minggu depan datang tuh kamu lapar. Gak ada gitu. Kamu harus siap terus untuk dia datang kapanpun dan memberi. Loh ini kan Tuhan memberi banyak gitu loh. Kalau toh kita nggak melihat, ada yang lain melihat, apa susahnya menerima, apa susahnya menginginkan, apa susahnya untuk mengharapkan sesuatu terjadi buat hidup kita gitu loh. Kenapa? Ya semua yang kelihatan berasal dari yang tidak kelihatan. Jadi kalau kamu tidak pernah menerima dari yang tidak kelihatan, kamu nggak akan dapat juga yang dikelihatan gitu loh. Semua yang jadi wujud ini yang fisik sederhana aja, gitu ya. Kalau Pak Adi ngajarin kan, ini kenapa bisa jadi ada meja seperti ini? Karena ada orang sudah pernah membayangkan dalam pikirannya bentuk meja, bahannya dari kayu, kayunya kayak gini, warnanya kayak gini, kemudian kaki-kakinya seperti ini, lalu dia bikin. Tapi sebelum dibikin, dia punya dulu itu, ya kan? Di yang tidak kelihatan itu loh. Nah yang tadi datang kepada kita itu tidak kelihatan, gitu loh. Nah kalau yang tidak kelihatan itu tidak kamu tangkap, nggak mungkin ada duit-duit yang kemudian jadi kelihatan itu, gitu loh. Ya, duit saya di mana sih? Nggak ada di sini. Oh ya ini ada tapi yang lain lagi di situ. Ya, ini yang tidak kelihatan, gitu ya. Kenapa ada di sini? Ya nanti akan jadi yang kelihatan beneran, ya kan? Gitu. Ketawa ya. Berarti saya punya 2 juta dolar dan 1 juta euro, ya kan? 1 juta di sini, 1 juta di situ, yang lain. Gitu aja. Kenapa? Ya karena percaya gitu loh. Di surga jalannya aja dari emas gitu loh. Ya kamu waktu dia turunkan emas ke sini kamu harus terima dulu. Kamu terima di rohmu. Ingat nggak yang saya pernah jelasin dulu? Yang nanti bikin dia tidak bisa jadi apa? Jadi kenyataan dalam hidup kita apa? Jiwa. Jiwa itu jadi penghambat karena pikiran kita belum sinkron, belum diperbaharui sesuai firman. Jadi waktu dia ngomong sesuatu, masa sih? Kayaknya nggak mungkin. Ini gini, yang biasa aja. Loh, kalau kamu mau yang biasa, kamu harus kerja mulai dari fisikmu. Ya kan? Kamu harus kerja dari sini. Tapi kalau kamu percaya dengan Tuhan, semua yang dari roh itu nanti jadi. Mulainya dari dalam, bukan dibalik. Gitu loh. Orang kan bilang, kerja keras, membanting tulang, memeras keringat, ya kan? Oh iya, kerja cerdas itu pun masih pakai pikiran gitu loh. Tapi kalau kamu bergerak dengan roh, sebenarnya kamu nunggu. Petrus dengan semua teman-temannya kan nelayan profesional ya. Mereka tahu kalau angin begini, kalau ombak begini, kalau cari ikan di daerah sini gitu. Tapi mereka sudah cari semalam-malaman tidak dapat. Gitu. Tapi waktu Tuhan bilang, tebarkan aja sebelah situ. Memangnya ikannya cuma ada di sebelah kanan perahu? Bukan, itu masalah ketaatan kepada Tuhan. Tapi dia sudah bilang loh, aku sudah coba Tuhan semalam-malaman gak ada. Ya jangankan di kanan perahu, kiri, depan, belakang semua udah diputerin lah sama Petrus. Gitu. Tapi kalau Tuhan bicara, di sebelah kanan itu ya ada ikannya. Gitu loh. Itu.
Sebenarnya tinggal nurut aja. Tapi kenapa manusia maunya selalu semalam-malaman itu dia berusaha keras, dia mencoba sampai gagal, sampai nggak dapat apa-apa, baru kemudian dia mau nurut Tuhan. Di situ masalahnya, gitu loh. Ya, apakah harus begitu? Semestinya enggak. Tapi pada kenyataannya, itu orang tuh kalau nggak sampai mentok, nggak sampai habis semua idenya, semua sumber dayanya, semua kemampuannya, semua apa yang bisa diandalkan, dia nggak mau dengerin Tuhan kok. Gitu. Dia kira itu nganggur-nganggur. Dia pikir itu kemudian dia melakukan apa-apa. Bukan. Itu hati yang menanti-nantikan Tuhan. Sampai Tuhan berbicara. Gitu loh. Itu kan yang sama terjadi dengan pelayan-pelayan yang disuruh diberitahu oleh Ibu Yesus. Apa saja yang dia katakan kepadamu, perbuatlah. Itu kan butuh iman. Kenapa? Disuruh ngisi tempayan tempat pembasuhan kaki dengan air. Gitu ya. Terus disuruh nyedok, nggak nyicipin dulu. Kalau dia sudah cicipin dulu, oh anggur nih, dengan sukacita dia akan melangkah kepada pemimpin pesta. Tapi enggak, dia cuman disuruh ngisi, disuruh nyedok dan membawa. Itu kalau dicicip tengah jalan mungkin masih air. Ya, kita nggak tahu berubahnya kapan. Tapi masalahnya bukan berubahnya kapan. Masalahnya adalah ketaatan itu loh. Ya, ketaatan itu. Ketaatan untuk melakukan yang Tuhan perintahkan. Itu. Di situ aja. Dan itu berlaku untuk semua hal. Tapi seringkali untuk kita sampai di situ, ya, untuk kita sampai di titik ketika kita mau mendengarkan, kamu harus mentok dulu. Tidak harus sih, tapi orang tuh dikasih tahu sulit. Gitu. Dia harus ngalami titik di mana dia ngerti, waduh nggak bisa. Gitu. Kehebatanmu apa? Coba, kemampuanmu apa? Gitu. Itu harus mengalami titik. Nelayan kan hebatnya nangkep ikan kan. Nelayan kan tahu di mana ada ikan. Sampai dia udah coba semalam-malaman gak ada ikan. Terus dikasih tahu sama tukang kayu. Kalau dia tidak ngerti supranatural, kalau dia tidak punya iman, dia tidak percaya, dia tidak bisa melihat Yesus lebih daripada sekedar cover manusianya. Tukang kayu ngajarin kita nangkep ikan. Mana dia tahu. Gitu. Iya dong. Sebelah kanan perahu. Apa bedanya dengan sebelah kiri? Itu masih di sini. Begitu kamu dengar firman, kamu masih di sini, pasti kamu penuh tanda tanya, pertanyaan dengan itu. Kamu tidak akan melangkah. Gitu. Tuhan suruh apa, kamu akan, kenapa sebelah kanan Tuhan? Itu. Tapi kalau kamu mulai percaya, berserah, kemampuanmu sudah nggak ada. Oke Tuhan, kanan, pokoknya asal kau bicara apa aja juga. Mungkin mau dilempar di udara juga bisa, nggak harus masukin dalam air apapun lah. Itu. Ya, itu ciri-ciri ketika pikiran ini, ya saya ingat dulu yang saya kutip dari Bill Johnson itu, apa bahasanya? Ketika yang mustahil menjadi masuk akal, nah itu tandanya pikiranmu sudah mulai diperbaharui sesuai dengan firman. Ya dong. Emas, uang ya. Sebenarnya tadi di hatiku, pada kecil-kecil tak ambil semua aja Tuhan. Tapi dia omongin jangan. Oh iya. Gitu. Udah sebenarnya begitu. Gitu. Kalau di tempat lain begitu. Percayalah. Gitu. Kamu udah semangat nih nanti bulan Mei ya kan ke sana. Karena udah tahu sekarang ternyata. Kalau kamu mengingini itu ya. Itu kan Kak Sumi lagi ikut sesi SPS. Dia kan pakai headset. Nah, memang udah hampir jam 11 ya. Tapi itu aku kasih tahu dia, coba, papi udah selesai berdoa nih. Kamu pakai loudspeaker aja dong, pindah ke sini, aku mau ikut dengerin. Dia setel loudspeaker sebentar, Pak Ayub bilang gini, coba buka tangan semuanya, semua kamera dibuka. Ada ini dicurahkan, ada pengurapan, ada karunia-karunia. Wah, luar biasa. Kalau hati mengingini itu baru dibuka sebentar, padahal dia udah ikut dari 7:30 kan gitu. Giliran jam 11 kurang 10, udah mau selesai. Coba pakai loudspeaker. Ada berkat-berkat, ada karunia apa itu semua. Iya dong. Loh itu nanti kalau orang nggak mengingini ya, gitu ya. Itu tuh berkatnya ada tapi dia nggak masuk ke diri orang itu. Ada di sebelahnya, di sampingnya dengan itu. Atau kalau wadahnya kecil, dicurai besar, nanti itu luber ke sebelah-sebelahnya. Gitu. Dan itu bisa diambil. Makanya waktu pengurapan yang terakhir apa sebelumnya ya, itu tuh, loh ini belum doa pengurapan kok. Banyak sekali berceceran gitu. Kenapa? Ternyata waktu sesi-sesi itu sudah banyak
impartasi dan tidak banyak orang menginginkan. Aku nggak tahu juga selama ini. Oh, semakin semangat nanti kececer-cecer banyak banget nih ternyata. Karena orang belum ngerti, belum menghargai gitu loh. Dia belum apa ya? Ya dia belum mengingini, dia belum menghargai hal yang rohani, yang supranatural, dia belum mengingini yang seperti itu sehingga meskipun diberikan itu kayak nggak bisa masuk, dia ada di sebelahnya. Dia kalau wadahnya kecil nanti dia meluap, nanti terus keluar. Kalau kamu mengingini, itu kamu duduk di situ, kamu bisa nangkep, dapat, mau lagi Tuhan, terus, dan seperti itu. Itu loh, ya. Jadi kuncinya di situ sebenarnya, gitu. Mengingini, gitu loh. Terus mengingini. Lanjutin dulu lah, nanti baru kita berdoa buat Mas Adit, nggak apa-apa Mas Adit ya, dengan firman ya. Oh gitu, kamu mau konfirmasi? Ya, kamu konfirmasi dulu aja, enggak apa-apa. Ya, aku enggak harus khotbah. Yes. Ingatkan sesuatu, karena jadi tadi waktu sebelum Kak Sumi dapat penglihatan itu waktu kita masih berdoa, menyembah dan sebagainya ya tadi ya. Roh Kudus ingatkan saya, coba kamu lihat di depan. Ada apa yang hilang? Tuhan, emasku nggak ada Tuhan. Ya. Karena kemarin Holy Ground terakhir 200 anak-anak muda di sini sudah sesak sekali, emas-emasnya harus diangkut keluar gitu ya. Dan sekarang kita kosong di sini, emasnya pindah di sana, di ujung sana. Terus tadi iya Tuhan emas, kenapa? Apa hubungannya dengan emas-emas itu tadi? Terus Kak Sumi tiba-tiba berdoa dan dia dapat penglihatan ada malaikat turun bawa mata uang dari berbagai macam negara ditambah dengan emas-emas gitu ya. Waktu dia ngomong emas-emas aku masih belum ngeh sampai papimu tadi bilang coba nanti kalau kamu ada konfirmasi sesuatu baru Roh Kudus ingatkan. Yang Kak Sumi ngomongin tentang iman itu minggu depan Roh Kudus kasih saya untuk besok kamu sampaikan tentang iman. Tapi dari Ibrani. Tapi dengarkan baik-baik. Yang diomongin Kak Sumi itu yang tidak kita pada umumnya bisa lihat dengan mata jasmani. Setuju? Oleh karena itu perlu yang namanya iman untuk engkau dan aku bisa mempercayai semua yang Kak Sumi berkatakan. Tapi Tuhan tuh sangat baik loh. Salah satunya dia tolong dengan visualisasi. Yang kita percaya dan kita sebut-sebut itu namanya profetik. Masih ingat kalau yang Desember tahun lalu datang kita punya pohon Natal terbuat dari kardus-kardus kayak gini semuanya. Warnanya emas, kuning, seputar itu saja. Ya, begitu sudah selesai masuk tahun baru, Kak Debbie tanya, ini harus diapain Papi? Nah, coba Papi tanya sama Mami dulu. Terus saya bilang, bongkar semua yang tidak berwarna emas. Dan semua kardus yang berwarna emas, jangan dibongkar. Terus saya kasih tahu, terus Kak Debbie eksekusi. Terus akhirnya kita kasihkan di sini sebagai pemanis dekorasi. Tapi ingat enggak dari sejak awal saya sudah bilang ini bukan dekorasi ya, ini bukan pemanis karena tempat yang kita pakai untuk menyembah sangat sederhana. Tapi dengarkan baik-baik, ini profetik. Buat Tuhan akan memberikan kekayaan bangsa-bangsa buat kita. Karena kita punya destiny pergi sampai ke bangsa-bangsa. Oleh karena itu Kak Sumi gak lihat mata uang Indonesia. Mata uang Indonesia lagi turun guys. Tapi bukan berarti kita gak cinta Indonesia. Karena Tuhan akan bangkitkan Indonesia untuk membawa lawatan terakhir sampai ke bangsa-bangsa. Ya, jadi profetik itu untuk membantu kita melihat yang tidak kelihatan itu terjadi. Itu namanya profetik. Beda dengan jimat. Nangkep? Nangkep ya? Nangkep ya? Kok jimat itu cara perantara setan masuk dan menghancurkan hidupmu. Tapi profetik itu sesuatu yang Roh Kudus taruh di hati siapapun itu. Bisa pemimpin, bisa kalian. Lalu kita konfirmasi, kita tanya Roh Kudus sampai kita dapat konfirmasi. Sampai kita dapat firman. Dan saya senang sekali kalau hari ini Kak Sumi melihat itu semua malaikat turun. Ternyata gak cuma mata uang. Kalau Kak Sumi ngomong mata uang ini gak aku bawa balik ke sini. Begitu Kak Sumi bilang, loh ada emas juga. Loh Tuhan dari sejak awal tahun. Dari pohon Natal yang emas itu kita bongkar. Dan Tuhan bilang sisakan yang warna emas. Karena kita akan lakukan banyak pelayanan. Kebangunan rohani skala Salatiga.
Nanti akan jadi skala besar kota Semarang, skala besar Jawa Tengah, sampai Indonesia. Dan itu pasti perlu yang namanya uang. Setuju? Tapi kita tidak cari uang, kita cari kehendak Tuhan. Dan kita percaya, jadi nanti tolong dipasang lagi ya Kak Debbie. Kalau Holy Ground penuh lagi nggak apa-apa, bisa disingkirin. Holy Ground selesai kita pasang lagi. Karena sebagai tanda percaya, kita memang gereja orang-orang muda. Siapa bilang hari gini orang muda miskin-miskin gak punya duit? YouTuber usia 12 tahun, 30 tahun duit mereka lebih banyak dari mama papa mereka loh guys. Benar loh. Dan kita percaya itu terjadi dalam hidup kita. Kita memang orang-orang muda, tapi Tuhan sanggup memperlengkapi kita menjadi orang-orang muda yang sangat diberkati Tuhan. Amin. Dan itu terjadi dalam pelayanan kita, di tempat ini, di Oikos. Kalian akan jadi orang-orang muda yang diberkati Tuhan, jasmani rohani. Kalian akan dipakai Tuhan dimanapun Tuhan mengutus kalian pergi. UKSW, STT Sangkakala, pelayanan di jalan-jalan, di rumah sakit, di rusun, dimanapun juga. Yang semester 2 sebentar lagi harus bergumul mau pelayanan di mana. Berdoa, tanya Tuhan, sampai kau dapat sesuatu yang ilahi yang dari Tuhan. Lalu kerjakan itu dengan iman percayamu, jangan takut. Hati saya berkobar-kobar dan bersuka cita waktu dengar adik-adik semester 2 tidak waktunya, tidak ada jadwal doa mereka. Weekend, karena memang tidak ada jadwal doa di weekend. Tapi mereka berdoa sendiri. Pagi-pagi tadi 4:30 ya, apa ya, tahu nggak? Jam 4 ya. Karena jam 3 saya sudah bangun seperti biasa. Setelah itu selesaikan buku-buku yang harus saya baca dan sebagainya. Papimu sudah berdoa sendiri. Tapi dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Tidak akan ada terjadi sebuah lawatan tanpa orang-orang yang berdoa dan menyerukan lawatan. Dan ingat, nabi-nabi Tuhan sudah berkata, ada awan kebangunan rohani atas Salatiga dan Semarang. Dan nabinya Sadu sudah datang ke Semarang. Dan dia perkatakan Semarang, Semarang, Semarang. Tapi ada nabi Tuhan yang lain yang bilang Salatiga dan Semarang. Tinggal kita tarik awan kebangunan rohani itu turun. Bawa ke rumah sakit, bawa ke kampus-kampus, bawa ke STT, bawa ke jalan-jalan, bawa ke pekerjaanmu. Beberapa dari kamu sudah mulai bekerja. Bawa ke kantormu, sehingga engkau tahu ada yang berbeda semenjak kau masuk di perusahaan itu. Ngerti? Sampai orang itu akan nanya, kenapa setelah aku pekerjaan kamu, kantorku jadi untungnya berkali-kali lipat. Ada apa dengan kamu? Ceritakan. Bagaimana ada roh yang besar yang tinggal di dalam hidupmu dan hidupku. Amin. Dan itu semua akan terjadi. Kita akan membiayai kegerakan bangsa-bangsa. Orang muda, engkau tidak akan dipakai tenagamu. Tapi semua kekayaan yang Tuhan berikan kepadamu akan Tuhan pakai. Engkau yang akan membiayai kekayaan. Kau akan membiayai kegerakan atas bangsa-bangsa. Engkau pergi, engkau akan biayai. Kau pergi, engkau akan biayai. Keren ya? Kenapa? Karena Tuhan mau membuktikan ketika dia mau, ketika mulutnya berbicara, tangannya akan mengerjakan itu sampai itu terjadi. Amin. Semangat. Terus berdoa ya adik-adik semester 2. Dengarkan. Teriakan-teriakan kalian itu sedang menggoncangkan hati Tuhan. Membuat Tuhan yang sebetulnya belum waktunya. Tapi karena kau terus berdoa dengan kerinduan. Tambahkan kerinduanmu waktu kau berdoa. Ya, ngegasnya jangan di awal. Belajar ketahanan dan daya tahan. Kalau sejam terus gaspol, jangan kurangi. Jangan kurangi terus sampai selesai. Oke. Dan kau akan melihat ada yang berubah yang pertama dari hidupmu sendiri. Ada yang berubah, pasti. Aku sudah dengar ada salah satu orang tua dari kalian yang telepon kakak kalian VC. Ada apa? Saya bersyukur, terima kasih anak saya berubah. Anak saya menyembah, anak saya deklarasi. Papamu aja kaget-kaget loh. Lihat kehidupanmu yang diubahkan oleh Roh Kudus. Orang tuamu yang lihat hidupmu belasan tahun terakhir. Melihat bagaimana Tuhan menjamah hidupmu. Bagaimana dengan dunia? Dunia membutuhkan engkau dan aku. Pergi, beritakan Injil sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Jangan takut dengan semua yang kau perlukan. Makan, minum, pakai. Oma Evi katakan tidak perlu dipikirin. Itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Bukankah kita orang-orang yang mengenal Tuhan? Dan dicintai, dan dikasih. Itu perlu kita pikirin. Pikirin hatinya Tuhan. Tuhan, kau mau apa?
Kamu apa? Seminggu ini kamu mau aku lakuin apa Tuhan? Roh Kudus kamu mau kemana? Apa? Kamu ke kamar temanmu si A. Pergi ke kamar temanmu si A. Kamu doakan. Itu habis putus pacar loh dia loh. Desperate banget. Datangi. Si itu bapaknya masuk rumah sakit. Datang, doakan. Lakukan. Dan kau akan lihat ketaatan yang kecil akan membuat mujizat yang dahsyat terjadi. Tanpa ketaatan anak kecil dengan 5 roti dan 2 ekor ikan, tidak akan ada mujizat 5.000 laki-laki diberi makan, sisa 12 keranjang. Ketaatan yang kecil. Tuhan tidak minta ketaatan yang besar. Kecil aja, lakukan. Karena Tuhan kita jauh lebih besar dari setiap korban-korban persembahan yang kita berikan. Amin. Percaya amin? Ya, aja. Ya. Mungkin baik kalau Kak Sumi jelasin sedikit tentang tadi Hagah firman. Saya baca dulu ayatnya ya, baru nanti mungkin dia ngomong sedikit supaya tentang itu, supaya kita bisa belajar sesuatu. Minggu kemarin ya, kapan kita ketemu sama ini? Hari Jumat ya. Hari Jumat ketemu sama 2 orang dari Jakarta lagi mampir. 1 orang kerja di Kementerian Hukum, satu orang jadi konsultan di Kementerian Pendidikan. Tapi kalau kita dengar kesaksian mereka, pengalaman mereka sama Tuhan gitu, itu ajaib sekali karena semuanya dari sejak awal bagaimana Tuhan membawa mereka ke posisi sekarang itu karena pimpinan Roh Kudus gitu loh. Ya, promosi-promosi itu datang dari hal yang sederhana. Dia masih calon PNS, belum diterima penuh, baru masuk kantor, tapi pagi-pagi Roh Kudus bilang, pakai baju yang rapi, pakai dress, ditunjukin waktu lihat lemari bajunya yang ini, terus kamu dandan, ya. Iya, pokoknya suruh pakai make up karena biasanya dia nggak pakai make up. Biasanya dia kalau hari santai ke kantor cuman pakai celana panjang, pakai baju biasa karena dia juga nggak pernah make up. Tapi pagi itu Roh Kudus ngomong khusus. Ternyata di pagi itu pimpinannya dia yang harusnya rapat dengan pejabat eselon 1 kena macet di jalan dan tidak bisa datang tepat waktu. Telepon, karena kamu ikut membantu saya mempersiapkan draft ini, kamu yang presentasi. Dan dia ketika selesai presentasi, yang pejabatnya selesai ngomong gini, wah anak ini tahu sesuatu nih, bisa nih, gitu-gitu. Ya kan? Oke. Berapa waktu kemudian, ternyata ada studi banding ke Korea untuk masalah peraturan di bidang yang tadi dia presentasi itu. Terus waktu udah itu semua, mintanya, kemarin waktu yang rapat itu ada 1 anak nih, perempuan, gitu ya. Yang mana anaknya? Anak baru itu. Dan 1 kantor heboh karena belum diterima resmi, tapi sudah diutus pergi ke Korea. Gitu. Kak Febi sama Kak Glo udah pernah video call sama orangnya ya. Kemarin datang nggak sempat. Ini karena di luar rencana gitu ya, di luar rencana. Jadi ketemu, wow. Dari situ nanti terus pimpinannya ngomong lagi, kamu nanti studi lanjut dong di bidang ini. Akhirnya berapa tahun yang lalu dia studi lanjut di Australia di bidang itu. Dimulai dari apa? Ketaatan untuk pakai dress dan make up sesuai pimpinan Roh Kudus. Bajunya juga dipilihin. Dari situ pintu-pintu dibukakan. Gitu. Jangan ngomong tentang ketaatan besar, kalau tentang hal kecil kita tidak setia, tidak taat. Karena kita nggak tahu bahwa pintu, ini sebenarnya dia udah diterima sekarang S3 di Australia lagi. Beasiswanya belum dapat. Tapi suaminya akan berangkat bulan Juni ini karena sudah diterima program S2 dan berharap nanti dia bisa langsung lanjut S3 gitu ya dengan itu semua. Kenapa? Kenapa mau studi? Bukan supaya mereka karirnya lebih bagus, bukan. Tuhan sudah kasih di hati mereka Indonesia Emas 2045. Waktunya terlambat kalau kamu tidak studi S3 sekarang karena kamu akan dipakai jadi penasihat raja-raja. Bagaimana mungkin orang-orang di level tertinggi itu percaya kalau kamu tidak punya skill, tidak punya gelar yang akan jadi dasar untuk itu semua. Meskipun tidak dilakukan hanya semata-mata dengan itu, tapi dengan pimpinan Roh Kudus, itu loh. Nah, tapi cara Tuhan mempromosikan itu, membuka pintu itu, sesederhana itu, gitu loh. Tapi kalau kita tidak setiap hari dan dikasih tahu Roh Kudus nggak nurut, ngapain sih pakai dress, ngapain sih make up? Waktu ketemu pejabat eselon 1, kumel banget sih anak ini siapa dan itu nggak akan dinotis, gitu loh.
Dan ternyata, ya kan, ternyata dari situ dia udah masuk di tim itu semuanya. Nanti dimulai dari ketaatan sederhana, ikuti pimpinan Roh Kudus. Makanya kalau saya sering ngomong, belajar pagi hari waktu mau berangkat kuliah, gitu ya. Tanya Roh Kudus pakai baju apa, gitu. Meskipun kalau dia tidak ngomong bukan berarti kamu tidak pakai baju dan celana, gitu ya. Pilih aja yang kamu serk kalau dia tidak ngomong khusus. Tapi belajar, itulah nanti waktunya ketika dia ngomong khusus, kamu percaya, kamu nurut, kamu udah terbiasa ngomong dengan Roh Kudus. Itu aja kuncinya sebenarnya, gitu loh. Oh, Mazmur 1 ya. Mazmur 1 ayat 1 dan 2. Nanti ayat 2 ya itu ya. Itu kemarin sudah saya cek betul. Tak cek dulu. Coba Mazmur 1 ayat 1 dan 2. Nah, nanti Kak Sumi sharing juga pengalamannya sebentar. Saya mau tunjukin bahasa Ibrani. Loading. Sebentar, tak baca. Bahasa Indonesia. Baca aja yuk, 2, 3. Tak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Oke, jadi yang Kak Sumi bilang tadi, Hagah itu merenungkan siang dan malam. Sebentar ya, saya buka catatan dulu. Meditate, gitu. Merenungkan, murmur, itu seperti dalam mulutmu itu terus mengucapkan, itu. Memperkatakan, itu. Mengucapkan. Jadi kata Hagah itu artinya merenungkan atau merenungkan dalam-dalam, itu ya. Penuh konsentrasi, pemikiran, perenungan, bahkan seringkali diikuti dengan suara atau gumaman. Jadi firman itu diperkatakan. Itu. Waktu kamu bilang berbahagialah orang yang tidak berjalan, bukan hanya di hati. Itu nolongin. Itu. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut ajaran orang fasik. Terus, itu ya. Nih saya baca definisinya. Seperti orang yang sedang berbicara dengan lembut kepada dirinya sendiri. Itu. Nah, dalam konteks perjanjian lama khususnya atau Alkitab Ibrani, itu digunakan untuk tindakan merenungkan hukum-hukum Tuhan, perbuatan Tuhan, perkataan Tuhan, dan menyarankan ada sebuah hubungan itu ya, yang di dalam hati kita dengan firman. Jadi itu nggak bisa baca lewat itu, baca selesai, nggak dapat apa-apa ya sudah, dapat puji Tuhan, nggak bisa gitu loh. Kamu harus ngejar sampai kamu dapat sesuatu. Sama seperti Yakub berkata, kalau engkau tidak memberkati aku tidak lepaskan. Kamu sikapnya begitu nggak sama firman? Orang baru akan dapat sesuatu ketika Tuhan, ya, kalau engkau tidak bicara sesuatu, aku mati. Kenapa? Karena manusia hidup tidak dari roti saja. Meskipun kamu sudah dapat makan siang, makan pagi, makan malam, tapi kalau kamu tidak dapat firman, kamu harus, Tuhan, aku belum dapat makananku hari ini. Kalau engkau tidak bicara, aku akan mati. Sebab yang ini hanya untuk fisik. Rohku tidak dibangun. Nah, kalau kamu menginginkan itu seperti kamu menginginkan nasi dan semua teman-temannya, itu, kamu akan mendapat, gitu loh. Karena ya memang Tuhan mencari apakah orang ini sungguh-sungguh menginginkan atau tidak, gitu. Saya punya catatan banyak nih sebenarnya. Mendesah, mengeluh, bernafas, merintih, menggeram, mengerang, membayangkan. Apa ini? Memikirkan, memperkatakan, mendeklarasikan, mengaum, marah atau sedih, mempelajari, membicarakan, mempertimbangkan, mengendapkan. Itu semua arti dari kata merenungkan. Jadi dari semua yang kita lakukan setiap saat, itu firman.
Waktu Tuhan Yesus di atas kayu salib, ya kan? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Itu firman. Mazmur 22. Kenapa bisa keluar firman? Karena isinya di dalam firman. Dan firman tidak otomatis masuk ke dalam diri kita, harus dimasukkan dengan sengaja. Dan memasukkannya tidak bisa sambil lalu. Ketika dimasukkan dia harus dikunyah, direnungkan, diperkatakan, dideklarasikan. Bahkan ketika kamu dalam pergumulan, kenapa di sini ada marah, sedih, mengeram, menggeram. Waktu dalam keadaan marah, apa yang muncul di hatimu? Berapa waktu yang lalu, minggu lalu, di hati saya tiba-tiba begini, loh ternyata ini semua Tuhan sudah ngomong. Pelayanan-pelayanan ini tidak boleh mengingini ya, tidak boleh ya. Saya bilang iya gitu. Tapi ketika tiba pada satu kenyataan, oh iya ya, ini bukan punya saya. Berarti saya tidak punya apa-apa. Seperti ada pukulan yang besar gitu. Dan waktu saya sedang merenungkan itu, yang muncul apa? Tuhan adalah bagianku. Tuhan adalah bagianku. Oh, bagianku adalah Tuhan. Saya cari. Oh, ternyata ada ratapan. Waktu Yeremia lagi bergumul dengan semua itu, keadaan serba sulit. Yang aku ngomong sama jiwaku, Tuhan adalah bagianku. Nah, saya ngomong terus 2 jam. Tuhan adalah bagianku. The Lord is my portion. Yahweh is my satisfaction. Yahweh is my inheritance. Tuhan adalah bagianku. Tuhan warisanku. Bagianku adalah Tuhan. Enak kalau diomongin. Tapi coba kalau begini, oke, semua orang dalam ruangan ini dapat 1 potong pizza. Gitu. Kecuali kamu, karena bagianmu adalah Tuhan. Wah, gak adil dong. Pizza masih bisa beli sendiri. Semua orang dalam ruangan ini dapat uang 1 juta. Kamu gak dapat, karena bagianmu adalah Tuhan. Padahal kalau kita nyanyi, bagianku Tuhan. Tuhan adalah warisanku. Tuhan adalah ini. Enggak. Itu. Kita nggak tahu itu. Sampai kita dihadapkan pada situasi. Dan firman itu berbicara. Tuhan itu bagianku. Nah kalau orang belum tahu. Lewi kan dikasih bagian Tuhan. Yang lain dapat tanah semuanya. Mereka tidak dapat. Yang lain dapat bagian dan diomongi. Bagianmu Tuhan ya. Itu kalau dia tidak ngerti. Loh, kalau bagiannya Tuhan, jangankan bagian-bagian tanah itu, diciptain planet baru juga bisa. Tapi orang ngerti nggak? Kalau sampai real yang dibagi, oke ya, Hani, bagianmu Tuhan. Ya, semua orang ruangan ini kita ajak makan. Kamu nggak ikut Hani karena bagianmu Tuhan. Si Tuhan, aku bisa punya rumah makan sendiri, aku bisa punya restoran sendiri, atau dia sedih, nelongso. Kok semua diajak aku enggak? Katanya bagianmu Tuhan. Itu loh. Waktu Tuhan adalah bagianmu. Seringkali kamu akan merasa dunia tidak adil kepadamu. Tapi bagianmu sebenarnya lebih besar. Gitu loh. Tapi ngerti nggak? Gitu. Nah saya waktu, Tuhan coba jelasin. Sambil tak renungin. Tuhan adalah bagianku. Tak perkatakan ya. Tuhan adalah bagianku. Tuhan adalah bagianku. Tuhan, ya terjemahan-terjemahan lain kan. Tuhan adalah warisanku. Tuhan adalah kepuasanku. Tuhan adalah kepunyaanku. Aku yang lain nggak punya Tuhan. Gitu. Yang lain nggak punya Tuhan mungkin nggak peduli. Selama mereka punya yang kelihatan. Gitu loh. Sedangkan kalau kamu punya Tuhan, kamu bisa semua yang kelihatan itu bisa diciptakan dari yang tidak kelihatan. Tapi bisa nggak puas dengan itu? Gitu loh. Ternyata tidak mudah. Berarti nggak bisa dong. Ya kan? Dalam pelayanan kan banyak orang takut. Banyak orang meninggalkan panggilan sebagai penginjil. Karena ketika mereka jadi penginjil, nggak ada jemaatnya. Waktu mereka jadi penginjil, nggak ada persembahannya yang menetap. Waktu mereka jadi penginjil, tidak ada jemaat yang memperhatikan dia. Cuman pergi dari satu tempat-tempat lain. Makanya banyak penginjil jadi gembala. Bukan karena panggilan Tuhan, tapi karena takut. Nanti gimana hidupnya, tidak ada yang memelihara dan semuanya. Misalnya seperti itu. Itu kan contoh, gitu loh. Tapi Tuhan adalah bagianku. Gitu, misalnya firman itu. Sampai seberapa kamu nyanyi kan kita ya nyanyi, ya kan? Gitu. Tuhan adalah bagianku. Tuhan adalah warisanku. Itu. Sampai seberapa kamu betul-betul mengingini. Nah, sampai seberapa kamu betul-betul firman ini, ya kemarin bagus sekali. Kak Fiona itu ngomong gini, kalau kita saat teduh,
biasa-biasa aja. Ditanya, bagaimana saat teduhmu? Oh baik, berjalan. Oke, kamu dapat apa? Ya ini belum ada yang khusus. Kalau sudah sampai 1 minggu tidak dapat apa-apa, ada yang salah. Entah caramu mengejar kehausanmu, kerinduanmu, itu berarti sudah ada yang berkurang. Gitu loh. Karena rahmatnya selalu baru setiap pagi kok. Mesti kamu dapat sesuatu kalau kamu mengejar, mengingini, mencari. Kalau enggak kok beri Tuhan, aku enggak lepaskan. Gimana? Ya di waktu-waktu lain kamu lagi nyuci, lagi ngapain semua Tuhan. Bicara Tuhan. Dari firman yang sudah aku baca tadi. Bicara Tuhan, aku butuh firman-Mu. Sampai kita tahu bahwa kita butuh firman. Firman itu akan datang. Kalau kamu tidak, buat apa firman diberi kepada orang yang tidak menghargai? Gitu loh. Kalau kita pasti akan dituntut oleh firman yang diberi itu. Karena firman menuntut ketaatan kan. Gitu loh. Sama seperti orang lihat ke dalam cermin dan kemudian dia pergi, nggak memperbaiki apa-apa, tujuannya ditunjukin cermin supaya setelah lihat cermin, kemudian dia beresin apa yang kurang. Gitu loh. Dan tidak hanya apa yang kurang, saya ngomong sama ini beberapa waktu yang lalu. Gitu. Jadi Tuhan itu kalau mau ngomong sama kita sesuatu, itu bukan hanya nunjukkan gini loh, kamu kurang ini loh, kamu nggak bisa di sini loh, kamu nggak mampu di sini, bukan. Itu setan. Tuhan kalau nunjukin sesuatu, dia mau mengupgrade kita di situ. Waktu dia ngomong, imanmu masih kurang loh, kamu di situ masih bimbang loh. Dia kepingin supaya iman kita naik sampai teguh. Jadi waktu ada teguran yang dari Tuhan, kamu harus tanya, terus bagaimana Tuhan? Cara supaya imanku teguh, bagaimana supaya imanku naik, bagaimana supaya imanku tidak goyah. Minta firman tentang iman, bukakan Tuhan, singkapkan. Karena firman ini kalau tidak disingkapkan Roh Kudus, maka kita minta roh hikmat dan wahyu, nggak bisa. Gitu loh. Sudah ada, seperti minggu lalu, 2 minggu lalu saya bilang kan, tapi ditutupi. Jadi kalau dia tidak menyingkapkan, kita tahunya itu samar-samar. Gitu ya kan. Ini misalnya dari sini semua, tutupin. Bisa tahu kayaknya di balik kain ini ada sesuatu. Tapi kita nggak jelas. Gitu loh. Kayak ada benda bentuknya kotak. Gitu loh. Mungkin itu bisa roti tar, bisa macam-macam kan. Tapi sampai dia dibuka kita ngerti, oh ternyata ada Alkitab, 2, ada handphone, gitu loh. Harus dia menyingkapkan, harus kita minta dia menyingkapkan buat kita. Kalau enggak dia cuma jadi kata-kata biasa, cuma jadi informasi, pengetahuan, tidak merubah apa-apa dalam kehidupan kita. Sampai dia jadi roh, dan roh itu memberi makan roh kita, itu baru terjadi sesuatu. Nah kalau kita tidak menginginkan, enggak kayak gini, saya baca lagi. Mendesah, mengeluh, bernafas, merintih, menggeram, mengerang, membayangkan. Ini ada satu yang saya udah nggak bisa baca sendiri tulisan. Sendiri. Memikirkan, memperkatakan, mendeklarasikan, mengaum, marah, sedih, mempelajari, membicarakan, mempertimbangkan, mengendapkan. Firman itu terus. Kita nggak dapat apa-apa. Banyak orang bilang, saat teduh membosankan. Saat teduh menjenuhkan. Itu ya. Itu. Saat teduh menjenuhkan. Itu. Nah, itu aja sih. Jadi kejar firman sampai Tuhan berbicara. Sampai dapat sesuatu dari firman itu. Nanti pasti ada yang berbeda. Karena ada tuntunan yang segar gitu loh. Jadi bukan hanya huruf yang tertulis. Karena yang tertulis ini mematikan, roh menghidupkan. Yang tertulis ini harus diembusi firman. Harus diembusi roh supaya dia jadi hidup. Gitu loh. Kalau dia nggak jadi hidup, kamu nggak dapat makanan. Dan kalau kamu nggak dapat nasi aja, bergumul kan. Yang puasa-puasa, kita jam 4 sore dikasih bubur, masih belum, masih kurang. Bisa nggak kamu kalau dapat firman cuman sedikit itu, masih kurang ini. Masih kurang, gitu loh. Sampai di mana kamu menginginkan, gitu loh. Jadi kayak tadi yang saya bilang ya, jenis itu mencari jenis. Kalau kamu menginginkan firman, firman akan datang. Firman akan datang, Tuhan akan berbicara dan bahkan banyak hal, gitu loh. Kalau kamu menginginkan, gitu ya, dia akan menyingkapkan. Butuh itu dalam diri kita, gitu loh. Dan sampai di mana? Ya, bagus ya yang dibilang kemarin. Sulit diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kalau dengerin apa yang Brother Sadu sampaikan itu diterjemahkan berkali-kali tidak sebagai putus asa. Desperate dan desperation, gitu ya. Yang belum dengerin nanti dengerin. KDB bisa share link ya. Desperate dan desperation selalu diterjemahkan menginginkan, haus dan lapar. Tapi sebenarnya terjemahan bahasa Indonesianya agak sulit. Karena terjemahan bahasa Indonesia itu putus asa. Sampai kamu mentok dengan semua yang lain dan aku tahu Tuhan, kalau bukan Engkau enggak bisa. Gitu loh.
Kathryn Kuhlman, ya kan? Jalannya tertutup semua karena satu hal yang dia tidak nurut Tuhan dalam hidupnya kan. Dia memilih Mister dibanding Master itu dalam hidupnya. Betul. Dia memanggil suaminya itu sebagai Mister. Itu siapa namanya saya lupa. Saya namanya lupa. Tapi dia pergumulannya adalah antara Mister dengan Master. Dia panggil suaminya itu Mister. Dan dia lebih pengen mendapat Mister dibanding menuruti Master sang Tuhan. Akhirnya setelah beberapa tahun menikah dalam pelayanan itu semua terus Roh Kudus ngejar dia. Dan dia tinggalkan itu. Tapi siapa yang mau menerima pelayanan perempuan yang bercerai dari suaminya? Tidak ada pintu terbuka. Bahkan waktu dia sudah khotbah di tempat disuruh turun, disuruh berhenti, disuruh tutup semuanya. Sampai dia bergumul dengan tidak bisa. Dia jalan di satu tempat itu jalan buntu. Jalan buntu itu bahasa Inggrisnya dead end. Ketemu jalan buntu mentok Tuhan ini tidak bisa. Aku sudah habis Tuhan. Kalau bukan Kau tidak bisa Tuhan. Sampai di situ Tuhan mulai buka jalannya. Tuhan mulai buka jalannya. Dan dia selalu ngomong. Setiap kali dia ada di depan puluhan ribu orang. Kathryn Kuhlman sudah mati. Ribuan dan puluhan ribu kali. Sebelum dia naik ke sini dia sudah mati. Waktu sudah mati itu. Tuhan yang hidup itu nyata dalam kehidupannya. Tapi memang Tuhan mau membawa sampai di situ. Gitu loh. Kita semua sampai di situ. Sampai batas kekuatan, batas kemampuan, sumber daya apapun habis. Nanti dia pengen jadi segalanya dalam hidup kita. Dia pengen jadi segalanya. Tapi kalau kamu masih bisa, pasti kamu tidak akan teriak dengan dia. Kamu masih tahu, mampu, kamu tidak akan teriak. Kapan orang teriak? Desperate, putus asa. Tuhan, ya kan? Nih, nggak ada ya. Nggak ada plastik atau apa ya, plastik bening gitu nggak ada ya. Oke, saya nonton film itu bagus sekali. Satu orang diintegrasi, ya karena demi keamanan negara pakai cara-cara militer, tutup dengan plastik, nggak bisa napas sampai batasnya kan tahu ya orang. Kira-kira waktu setelah beberapa ya mungkin 1 menit lah dibuka, dia kan gini. Lega ya, segar ya. Ada nggak? Nggak ada. Karena sebentar ditutup lagi tahu sampai dia memberikan jawabannya. Itu loh. Kadang Tuhan harus bawa kita ke pengalaman desperate. Mati nih Tuhan, mati ya. Bagus. Yang aku tunggu itu dari kemarin. Kok nggak mati-mati? Gitu. Waktu kita mati dia hidup. Tapi kita setengah mati. Gitu. Orang yang ini loh. Siapa pernah nolongin orang mau tenggelam? Itu. Orang mau tenggelam. Ini pengalaman buat Sony bagus sekali. Dia masih muda. Dia lihat temannya di kolam renang mau tenggelam dan dia tahu satu orang saudara yang jago banget berenang diem aja. Tolongi, dia mau mati, ditolongi. Diem aja. Tungguin sampai apa? Sampai mulai tenggelam. Waktu mulai tenggelam baru yang jago renang ini datengin ke sana, diangkat cepat. Karena kalau dia belum mulai tenggelam, ditolongin akan tenggelam bersama. Percayalah. Orang panik itu sangat kuat. Gitu. Biasanya cara terbaik nolongi orang mau tenggelam apa? Dipukul tengkuknya biar pingsan. Waktu dia tidak berdaya. Di saatku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Lo betul loh. Ya kan? Paulus ngomong, waktu aku lemah, aku kuat. Tapi kamu mau gak lemah? Harus dipaksa. Apalagi itu area kekuatanmu. Ya dong. Penyanyi misalnya. Oke, serahkan suaramu. Oh yang lain dong Tuhan. Gitu ya. Seluruh dunia aku serahkan. Gitu. Tapi Tuhan tahu. Bagian-bagian mana yang kita pegang paling kuat. Dia tahu menyerang bagian-bagian paling kuat dalam hidup kita. Ya, Saksian Bos Meni bagus banget. Dia baca Mazmur itu. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Gunung batuku. Terus apa? Bagianku tetaplah Allah selama-lamanya bohong. Gitu. Kenapa? Tuhan, Nepal boleh Tuhan, Tibet boleh, pedalaman boleh, pegunungan boleh Tuhan. Tapi jangan pacarku, kata dia. Aku mau pacarmu. Tuhan aku mau menderita buat engkau. Menderita pergi kemanapun memberitakan Injil aku mau. Tidak butuh, kata Tuhan. Itu loh. Yang itu aku belum bisa Tuhan. Jangan nyanyi sekalipun. Gitu. Itu loh. Tuhan ngerti yang mana. Yang di situ itu loh. Gitu. Nah di situ aja. Yang mana Tuhan. Dia paling ngerti. Gitu. Menderita mungkin kamu gak apa-apa. Tapi apa? Tuhan. Tanya. Jangan ini sendiri. Gitu loh. Minta Tuhan apa. Gitu ya.
Itu. Dan bagian kita sebenarnya waktu kita menyerahkan, waktu kita berkata, Tuhan, aku mau, tapi aku tahu aku enggak bisa. Di situ kita memberi izin. Makanya mezbah itu ada setiap kali. Makanya orang bertanya, ngapain sih maju-maju terus? Ngapain sih ini terus ya? Karena saya suka Smith Wigglesworth ngomongnya gini. Setiap pewahyuan yang baru butuh mezbah yang baru. Setiap pewahyuan yang baru butuh penyerahan yang baru. Waktu kita, Tuhan, aku serahkan lagi Tuhan. Itu memberi izin kepada Tuhan mengintervensi dan mengerjakan hidup kita. Itu loh. Bagian-bagian yang tadinya ya kita bedanya gini loh. Bisa ngomong di mulut tapi belum betul-betul belum segenap hati kita serahkan. Itu loh. Mulut kita ngomong, wah aku serahkan Tuhan. Sebenarnya. Itu. Tapi belum. Itu. Nah kayak gitu itu Tuhan nggak bisa hanya di mulut. Tapi itu memberi izin kepada dia untuk bertindak sesuatu atas hidup kita. Itu ya. Ya kita datang ke Tuhan.